Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1401. Anda tahu, senang mengetahuinya, tolong, demi bos Leihu, tolong lepaskan aku. Niu Batian berlutut di tanah, merangkak, dan memeluk paha Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian mengusirnya dengan jijik. Leihu akan segera datang. Long Zaitian berkata dengan dingin. Tuan Long, jangan biarkan pengganggu ini pergi. Ya, jangan biarkan dia pergi, dia bukan orang baik. Tuan Long, Niu Batian ini adalah seorang master yang terlalu banyak bicara. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Semua orang panik saat mendengar percakapan antara Long Zaitian dan Niu Batian. Jika Niu Batian ini lolos kali ini, maka jika dia bertingkah seperti iblis lagi di masa depan, segalanya akan menjadi sulit. Niu Batian ini merupakan bahaya besar yang tersembunyi bagi 3 atau 5 desa terdekat. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi untukmu. Long Zaitian menoleh dan berkata pada para penduduk. Niu Batian, kamu bilang kamu kenal Leihu, persahabatan seperti apa yang kamu miliki dengan Leihu? Long Zaitian menatap Niu Batian lagi dan bertanya. Aku. Di sini, bos Leihu, dia adalah saudara laki-lakiku dan kami memiliki persahabatan. Niu Batian ragu-ragu, mendengar pertanyaan Long Zaitian, dia merasa penuh harapan. Sepertinya menyebut Leihu masih berguna. Tidak masalah jika kamu berbohong, dia akan segera datang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, cibiran mencibir di sudut mulutnya, dan berkata lagi. Apa? Saat Niu Batian mendengar kata-kata itu, dia kembali panik. Aku akan kembali ke mobil dan duduk. Teman-teman, jangan memukul pengganggu ini sampai mati. Jika dia mati, tidak akan ada yang mengganti uangmu. Jangan membuatnya terlalu kotor, aku akan menunggu. Dan berbicara dengannya. Long Zaitian berbalik dan berkata kepada semua orang lagi. Jangan khawatir, Tuan Long, kami punya ukuran. Semua orang menjawab satu persatu, Long Zaitian sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata itu, lalu kembali ke mobil. Setelah Long Zaitian pergi, mata penduduk desa yang memandang Niu Batian ini berubah. Menyadari mata semua orang, Niu Batian pun panik, merasa ada yang tidak beres. Kamu, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Long? Jika aku mati, kamu tidak akan punya tempat untuk meminta uangmu. Niu Batian memandang kerumunan dengan panik. Tuan Long berkata untuk tidak memukulmu sampai mati, tapi tidak apa-apa memukulmu dan mempermalukanmu, kan? Seorang pria muda berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tampar mulut anjing itu. Seorang wanita tua datang dan menamparkan wajah Niu Batian. Dan putranya, gendut Niu, tangkap semua anjing ini dan buat mereka berlutut untuk kita. Beberapa anak muda memilih beberapa orang lagi, termasuk gendut Niu jelas. Orang-orang yang dipilih ini semuanya adalah karakter utama tangan kanan dan kolusi Niu Batian. Orang-orang yang dipilih ini semuanya berlutut dengan rapi di tanah, dan masing-masing penduduk desa ini melangkah maju dan menamparkan wajah mereka. Bunuh kalian bajingan yang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Bunuh kamu bajingan, penduduk desa ikan dan daging, dan anjing tak berperasaan. Anjing, biarkan kamu memiliki kehidupan yang baik, tetapi pergilah menggertak pasar. Semua orang melampiaskan amarahnya pada orang-orang ini. Long Zaitian duduk di dalam mobil dan menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tenang. Biarkan aku melihat lenganmu. Duduk di kursi kopilot, Gu Qinglian mencubit lengan Long Zaitian, mengangkat lengan baju Long Zaitian, dan melihatnya dengan serius. Mengapa tanganmu lebih keras dari batang besi? Gu Qinglian memperhatikan sebentar, dan menemukan bahwa lengan Long Zaitian tidak rusak sama sekali. Tubuh manusia adalah tubuh fana, tidak bisa lebih keras dari baja. Di dunia ini, tidak ada yang kebal. Long Zaitian tersenyum lagi. Bukankah kamu kebal sekarang? Itu membuatku takut sekarang. Gu Qinglian menghela napas lembut. Itu karena saya memiliki kekuatan dan energi internal di tubuh saya, dan saya menggunakannya untuk melindungi diri saya sendiri dan menjaga tubuh saya agar tidak terluka. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mencoba yang terbaik untuk memperkenalkannya dengan cara yang sederhana. Jadi begitu, tapi itu juga kebal. Sayang sekali bajunya tergores. Gu Qinglian melihat posisi hati Long Zaitian, merasa sedikit menyesal. Itu tidak bernilai banyak uang. Long Zaitian tampak acuh tak acuh. Berapa harganya? Long Zaitian,
aku membeli baju ini untukmu hampir 1000. Katakan berapa harganya. Mendengar ini, Gu Qinglian mengedipkan matanya dan berkata dengan marah. Apakah ini sangat mahal? Long Zaitian tampak malu. Itu benar, aku akan memperbaikinya untukmu ketika kamu sampai di rumah, dan terus memakainya. Gu Qinglian sangat yakin dan otentik. Benda ini perlu diperbaiki. Apa tidak cukup membeli yang baru? Long Zaitian tampak terkejut, 1000 yuan memang mahal, tapi bukan berarti keluarganya tidak punya uang ini. 1000 yuan adalah uang. Keluarga kita punya uang, tapi kita tidak bisa membelanjakannya sembarangan, bukan? Lagi pula, aku membelikan baju ini untukmu. Bagaimana bisa kamu membuangnya begitu saja? Gu Qinglian sangat terdiam. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Long Zaitian menggaruk kepalanya dan berkata, kapan kamu akan selesai berurusan dengan urusan luarmu? Gu Qinglian bertanya lagi. Ketika Lei Hu datang, itu hampir selesai. Melihat situasi di luar, Long Zaitian berbicara dengan tenang. Apakah ini terkait dengan bawahanmu? Tidak, Niu Batian ini adalah adik dari bawahanmu, kan? Gu Qinglian melirik Long Zaitian dengan heran. Seharusnya tidak masalah. Orang-orangku tidak melakukan hal-hal berantakan ini lagi. Tunggu Lei Hu datang dan lihat. Long Zaitian melihat keluar dan berkata lagi. Di luar, saat ini sedang ramai, dan pria, wanita dan anak-anak di dalam dan di luar desa semua ingin menamparkan wajah Niu Batian. Orang-orang Niu Batian, setelah beberapa saat, hidung dan wajah mereka memar dan bengkak, tetapi mereka tidak berani melawan. Long Zaitian masih menonton, apa yang bisa mereka lakukan? Apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang ini? Gu Qinglian bertanya lagi. Kehilangan uang, menghapusnya, mengusir mereka. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Saya khawatir ini agak sulit. Kamu tidak bisa terus mengawasi orang-orang ini. Bagaimana jika orang-orang ini menyelinap kembali? Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk menghadapi orang jahat, kita harus menggunakan orang jahat. Orang jahat akan selalu takut pada orang jahat. Kamu sudah lupa apa latar belakang Lei Hu? Cara yang digunakan Lei Hu untuk melakukan sesuatu juga merupakan cara mereka memperlakukan orang biasa ini. Ini disebut melawan racun dengan racun. Cara seseorang juga mengatur tubuhnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Apa yang kamu katakan masuk akal. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Gu Qinglian harus mengakui bahwa ide Long Zaitian dapat dilakukan sampai batas tertentu. Saat ini, deru kendaraan terdengar dari pintu masuk desa. Bab 1402. Seharusnya Lei Hu. Aku akan turun dan melihat-lihat. Kamu tetap di sini. Long Zaitian mendengar suara ini, jadi dia berkata pada Gu Qinglian. Oke, ayo pergi, cepat dan selesaikan pekerjaannya. Gu Qinglian menepuk bahu Long Zaitian, dan berkata dengan tenang. Dengan mengatakan itu, Long Zaitian turun dari mobil. Saat ini, lebih dari selusin mobil berhenti di pintu masuk desa, dan lambat laun banyak orang turun dari kereta, semuanya dengan pisau di tangan, tampak garang. Orang-orang dari Niu Batian ini bajingan, temperamen mereka buruk. Namun orang-orang yang turun dari Wuling Senche ini memberikan kesan temperamen yang garang, yang membuat orang menjadi menakutkan. Kalian semua minggir, temanku ada di sini, dan aku akan menangani masalah di sini. Long Zaitian berbicara kepada semua orang lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang bubar dengan patuh. Saat ini, Niu Batian dan yang lainnya sudah membengkak menjadi kepala babi, dan mereka semua berlutut di tanah. Siapa yang membuat desas-desus tentangku? Pada saat ini, terdengar teriakan nyaring lagi, dan sebuah jalan terbuka di antara kerumunan. Seorang pria jangkung yang sangat kasar masuk dengan marah, masih memaki. Pria kasar ini tidak lain adalah Lei Hu. Lei Hu, kamu memiliki temperamen yang besar. Long Zaitian berdiri di depan orang banyak, menatap Lei Hu. Tuan Long, tentu saja saya tidak menargetkan Anda. Gila, bajingan ini melakukan kejahatan di mana-mana atas nama saya, dan menyalahkan saya. Lei Hu berkata dengan marah. Bos Lei, ini aku, tolong bantu aku. Ketika Niu Batian melihat Lei Hu, dia merangkak dan memeluk paha Lei Hu. Siapa kamu, siapa bosmu? Lei Hu menatap pria gemuk besar dengan hidung memar dan wajah bengkak memeluk pahanya, dan meraih Niu Batian. Bos Lei, ini aku Niu Batian. Kata Niu Batian dengan wajah menangis. Siapa Niu Batian? Siapa Niu Batian? Aku tidak tahu Niu Batian. Lei Hu berkata dengan ekspresi bingung.
Bos Lei, kamu lupa. 2 tahun lalu, aku bertemu denganmu di sebuah jamuan makan. Aku menyapa Bos Lei, dan kamu menyapamu. Kami juga berteman. Niu Batian akan menangis, persahabatan ini agak tidak masuk akal, tetapi tidak mungkin, Lei Hu adalah satu-satunya harapannya sekarang, jika Lei Hu tidak dapat membantunya, maka dia tamat. Beraninya kau mengatakan bahwa kau milikku dan aku berteman denganmu. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata Niu Batian, dia hampir jatuh ke tanah. Bos Lei, tolong selamatkan aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Kata Niu Batian lagi, dengan ingus dan air mata, terlihat sangat menyedihkan. Pergilah, anjing, aku akan menyelesaikan akun denganmu sekarang, anjing, gunakan namaku untuk melakukan hal-hal buruk. Untung aku tidak membunuhmu hari ini, mengapa kamu masih ingin aku menyelamatkanmu? Berapa banyak rumput yang tumbuh di kepalamu untuk memiliki mimpi musim semi dan musim gugur yang begitu besar? Lei Hu merasa ketiga pandangannya telah disegarkan, apa-apaan ini? Tuan Long, orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Terserah Anda bagaimana Anda ingin menghadapinya. Lei Hu tidak ingin lagi berbicara omong kosong dengan Niu Batian, jadi dia datang ke Long Zaitian dan menjelaskan. Itu mudah. Jika orang ini ada hubungannya denganmu, kamu harus bertanggung jawab, kamu tahu. Aku tidak ingin orang-orangmu terlibat dalam hal-hal yang berantakan ini lagi. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long, hati nurani langit dan bumi, meskipun saya, Lei Hu, bukan orang yang baik, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu untuk menindas orang biasa. Saya sendiri adalah penduduk desa, dan saya juga keluar dari desa. Kebaikanmu, aku sering tidak berani melupakannya sekarang. Mendengar ini, Lei Hu menangkupkan tangannya dan berjanji. Padahal, sebelum dia datang ke sini, dia sudah mengirim seseorang untuk menanyakan masalah itu ke sini. Kalau tidak, dia tidak akan berani tampil di depan Long Zaitian dengan gegabah, lagi pula, lebih baik mengetahui akar masalahnya. Baiklah, Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long, bagaimana Anda menangani anjing ini? Lei Hu bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu. Pertama, kembalikan uang hasil jerih payah penduduk desa selama bertahun-tahun kepada penduduk desa, dan bunganya akan didasarkan pada standar. Kedua, biarkan dia keluar dari tempat ini dan jangan pernah kembali. Potong kakinya sendiri, biarkan dia menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berkata dengan dingin. Oke, biarkan aku melakukan hal ini. Bagaimana dengan orang-orang ini, apa-apaan ini, mereka semua diwarnai kuning, kuning dan hijau. Aku sangat marah saat melihatnya. Apakah kamu dari Daxia? Lei Hu menjawab, tetapi ketika dia melihat sekelompok bajingan kecil berjongkok di tanah dengan rambut dicat kuning, kuning dan hijau, Lei Hu menjadi marah lagi. Ketika adik laki-laki Niu Batian itu mendengar kata-kata itu, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Di Dongcheng, Lei Hu dianggap sebagai keberadaan seperti dewa. Duduk di Dongcheng kota Linjiang, dia memiliki setidaknya puluhan ribu bawahan, banyak master, dan industri yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah bos sejati. Kamu bisa menangani kata-kata orang-orang ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan dia bertekad dan otentik. Pertama mencukur kepala anjing-anjing ini, mereka terlihat menjijikkan. Kemudian, tahun-tahun ini, Anda penduduk desa meminta Anda untuk kehilangan uang, dan Anda mungkin tidak kaya. Itu bagus, Anda akan membantu penduduk desa bekerja selama sebulan, bukankah ini waktunya untuk bertani musim semi? Kamu hanya membutuhkan tenaga. Lei Hu berpikir sejenak, dan berkata lagi. Tuan Long, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Lei Hu menatap Long Zaitian lagi dan bertanya. Saya pikir tidak apa-apa, tergantung pendapat orang-orang. Tapi, Anda harus memastikan bahwa orang-orang ini tidak membuat masalah lagi. Mulai sekarang, mereka tidak boleh membuat masalah. Long Zaitian berbicara dengan dingin. Tuan Long, tidak apa-apa bekerja untuk kami. Orang-orang ini bukan orang baik. Kami tidak ingin berurusan dengan mereka. Tuan Long, kenapa kita tidak meminta mereka membuka parit untuk mengairi tanaman di desa kita, dan memperbaiki jalan menuju desa, oke? Ya, desa kami telah lama berencana untuk bekerja sama membuka beberapa parit untuk mengairi tanaman, dan memperbaiki jalan desa, hanya untuk membiarkan para bandit yang tidak berbisnis dengan baik ini melakukannya. Beberapa orang memberikan komentar yang sangat membangun. Karena itu masalahnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kamu hanya memberi mereka makan, dan biarkan mereka melakukan pekerjaan menggali parit. Ini adalah penebusannya.
Mendengar ini, Long Zaitian mengangguk dan berkata, ini memang lamaran yang bagus. Terima kasih Tuan Long benar-benar pria yang baik. Saya berharap akan ada lebih banyak orang seperti Tuan Long di masyarakat. Orang seperti Tuan Long harus menjadi pejabat tinggi untuk memberi manfaat bagi rakyat jelata. Ketika penduduk desa itu mendengar kata-kata Long Zaitian, mereka semua berbicara banyak dan sangat berterima kasih. Bab 1403. Kamu bajingan, mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih kepada Tuan Long? Tuan Long sangat berbelas kasih karena tidak membuangmu. Lei Hu memandang para gangster dan berkata, terima kasih, Tuan Long. Para bajingan itu menundukkan kepala satu persatu dan berteriak dengan suara rendah. Kalian belum makan, kan? Lei Hu sangat tidak puas. Terima kasih, Tuan Long. Orang-orang ini mengangkat suara mereka lagi dan berteriak keras. Tuan Long, Bos Lei Hu, tolong lepaskan saya tidak akan berani lagi, tidak akan pernah berani lagi. Niu Batian kembali terbaring di tanah, dengan ingus dan air mata. Kendalikan dalang mereka terlebih dahulu, ada yang ingin aku katakan. Dengan ekspresi dingin di wajah Lei Hu, saat dia mengatakan itu, puluhan adik laki-laki datang dan mengikat Niu Batian dan lainnya. Mulai hari ini, desa Potou dan beberapa desa terdekat semuanya akan dimasukkan ke dalam bagian dongceng saya. Mulai sekarang, daerah ini akan menjadi wilayah Lei Hu saya. Siapapun yang melakukan sesuatu di wilayah Lei Hu saya akan berurusan bersama saya. Lei Hu mengambil 2 langkah ke depan, memandangi para gangster ini dan Niu Batian dan yang lainnya, dan berbicara dengan nada yang sangat dingin dan otentik. Bajingan kecil ini semua menundukkan kepala ketika mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Saudara Lei Hu, apakah kalian sangat bodoh? Saat ini, Gao Ba di samping Lei Hu meraung lagi. Terima kasih, Saudara Lei Hu. Terima kasih, Saudara Lei Hu. Bajingan kecil itu berkata dengan ekspresi mati di wajah mereka. Turunkan semua orang ini, dan serahkan masalah Gao Ba kepadamu. Kamu harus membuat masalah ini indah, agar mereka tidak malas dan kendur. Bagaimana mengaturnya, kamu dan kepala desa dari beberapa desa bersama-sama. Lei Hu berkata pada Gao Ba di sampingnya lagi. Oke, jangan khawatir, bos. Ketika Gao Ba mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Tuan Long, mengenai masalah pengembalian uang, saya akan kembali dan meminta orang-orang saya untuk mengawasi dan memastikan itu dilaksanakan. Lei Hu berkata lagi. Kamu menghitung harta keluarga Niu Batian. Itu hampir cukup untuk membagi harta keluarganya. Kalau tidak cukup, jangan bayar sendiri. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tuan Long, Niu Batian ini merajalela di pedesaan dan mencuri banyak uang. Dia memiliki beberapa pabrik, peternakan, dan beberapa peternakan atas namanya, dan itu akan cukup. Saat ini, seorang lelaki tua sedang berbicara dengan naga itu lagi. Bagus, Lei Hu, masalah ini juga diserahkan padamu. Yang paling penting adalah orang-orang tidak ingin melihat Niu Batian di tempat ini lagi. Untuk bagaimana melakukannya, aku tidak perlu mengajari Anda benar. Long Zaitian mengangguk, seolah menunjuk. Jangan khawatir, Tuan Long, kamu akan puas. Lei Hu menepuk dadanya dan berkata, teman-teman, masalah ini hampir selesai. Sekarang sudah lewat jam 4. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Jika Anda mengalami kesulitan dalam keamanan daerah ini di masa depan, Anda dapat menemukan Lei Hu. Long Zaitian memandangi kerumunan dan berkata lagi. Tuan Long, Anda tidak bisa pergi begitu saja. Kali ini, kepala desa-desa Potou muncul, dan di belakangnya adalah kepala desa dari beberapa desa lainnya. Apakah ada hal lain yang terjadi di sini? Long Zaitian bertanya lagi. Tuan Long telah melakukan banyak hal untuk kami belum cukup berterima kasih. Orang tua Zeng berbicara. Ya, kami telah mendiskusikannya bersama, dan juga berkonsultasi dengan pendapat penduduk desa, dan memutuskan untuk menghasilkan beberapa babi dan domba dari setiap desa, dan membuat beberapa lauk pauk. Mari kita rayakan malam ini. Kepala desa Gao juga angkat bicara, dengan senyum di wajahnya. Juga, saudara-saudara yang datang untuk mendukungmu, jangan pergi, kamu membantu kami dalam hal makan dan minum, kami masih tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Orang tua Zeng berbicara lagi. Apakah begitu? Mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian juga ragu-ragu. Tuan Long, tinggal dan makanlah. Tuan Long, tinggallah untuk makan, aku ingin membelikanmu minuman. Tuan Long, tetap di sini. Jika Anda tidak tinggal, perayaan kita tidak akan ada artinya.
Banyak penduduk desa berlutut dan memohon. Tuan Long, lihat. Kepala desa Gao juga melihat ke arah Long Zaitian. Aku tidak peduli, tapi aku harus menanyakannya pada istriku. Long Zaitian berkata dengan canggung. Kurasa tidak apa-apa. Aku bosan dengan makanan di kota. Aku ingin mencicipi makanan pertanian. Pada saat ini, Gu Qinglian datang, memegang tangan Long Zaitian, dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja di sini. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Oke, orang besar, cepat dan sibuk. Kamu tidak bisa memperlakukan Tuan Long dengan buruk dengan makanan dan minuman. Jangan sembunyikan anggur yang enak di rumah siapapun. Bukankah Sui Seng mendapatkan banyak hal baik di sungai hari ini? Bawa semua jenis ikan dan udang, dan desa akan membayarnya. Ketika kepala desa Gao mendengar kata-kata ini, dia sangat bahagia dan jujur. Kepala desa, ikan dan udang kecil apa ini? Pak Long ingin mencicipi ikan segar dari sungai. Saya cukup bisa mengatasinya. Saya juga membawa beberapa kura-kura yang saya beli 2 hari lalu dan merebusnya bersama. Makanan ini sangat bergizi. Saya melihat rumah Tuan Long, istri saya juga hamil, hal ini sangat cocok. Saya akan pergi ke peternakan keluarga saya nanti untuk mendapatkan beberapa kura-kura, dan beberapa ikan untuk diambil kembali oleh Tuan Long. Seorang pria kekar keluar, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan gembira. Kita bisa makan di sini dan mengambil sesuatu. Ini memalukan. Saat Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia juga tersenyum. Di mana? Berapa nilainya? Aku akan segera pergi, kamu tunggu. Sui Seng tersenyum dan berkata, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Tuan Long, bagaimana dengan sisiku? Saat ini, Lei Hu bertanya lagi. Di pihakmu, jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, kamu bisa tinggal dan makan bersama. Selama ini, kalian semua telah bekerja keras, dan jarang memiliki kesempatan untuk bersantai. Long Zaitian berkata pada Lei Hu. Oke. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia tersenyum. Saudaraku, kata Tuan Long, kita juga akan tinggal. Hari ini, beberapa desa akan menjadi tuan rumah, menyembelih babi dan domba, memanggang seluruh domba, merebus babi dalam panci besar, merebus kura-kura tua dengan ayam, anggur dan hidangan yang enak, dan makanan laut. Makanlah. Mari kita saling membantu dan mengeluarkan makanan. Lei Hu berdiri di tempat yang agak tinggi dan berteriak keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua bersorak. Sebenarnya mereka tidak melakukan banyak hal ketika mereka datang ke sini, dan mereka sebenarnya memiliki anggur yang enak dan makanan yang enak. Gu Qinglian melihat pemandangan ini dengan senyum di wajahnya, sudah lama tidak begitu hidup. Yang utama adalah saat makan, dia merasa sedikit lapar. Domba utuh panggang, babi rebus dalam panci besar, kura-kura rebus dengan ayam betina, dan hidangan sungai yang segar semuanya membuat orang ngiler. Hei, kepala desa tua, saya baru saja mendengar dari Anda bahwa ada anggur yang enak di desa Anda. Saat ini, Lei Hu berjalan ke kepala desa tua dan bertanya lagi. Bab 1404. Ditanyakan oleh Lei Hu, kepala desa tua itu tertegun sejenak. Ya, dan anggur yang enak. Kepala desa tua menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Secara keseluruhan, kami tidak memiliki hobi apapun dalam hidup kami, jadi ini sudah cukup. Lei Hu membelai dagunya, seolah menunjuk sesuatu. Oke, tunggu, jangan khawatir, ada anggur enak dan makanan enak. Tidak banyak hal lain di desa kami, dan pasti ada banyak makanan dan minuman. Tunggu sebentar, semuanya, dan saya akan mengatur itu segera. Kepala desa tua menanggapi, dan pergi bekerja dengan kruk. Tuan Long, Anda tahu bahwa Anda sudah lama berada di sini, dan saya telah mengundang Anda untuk minum air di rumah. Saat ini, Gao Laosan datang dan berlutut bersama gadis kecil itu. Orang tua, apa yang kamu lakukan? Aku orang besar yang masih hidup. Mengapa kamu berlutut saat melihatku? Long Zaitian tertawa tercengang saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long adalah penyelamat desa kami. Setelah mengusir Niu Batian, Anda seperti dewa bagi kami. Gao Laosan sedikit berterima kasih. Di mana, itu hanya masalah mengangkat tangan. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tuan Long, rumah saya bukan rumah besar. Anda berdiri di sini, mengapa Anda tidak duduk bersama kami dan minum air? Gao Laosan juga menyarankan. Baiklah kalau begitu, ayo pergi dan duduk. Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang, lalu tersenyum tipis. Mengatakan itu, Gao Laosan memberi isyarat mengundang dan berjalan ke depan.
Paman Long, kemarilah. Gadis kecil itu juga duduk di depan, dan gadis kecil ini sepertinya tidak takut hidup sama sekali. Halaman keluarga Gao Laosan berada di kepala desa, dan sekelompok orang memasuki halaman dalam 2 langkah. Tuan Long, silakan masuk. Gao Laosan menyapa lagi. Di halaman ini terdapat sebuah pergola yang terlihat cukup unik. Tuan Long, duduk saja di sini. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Gao Laosan melanjutkan lagi. Halaman kecil ini terlihat cukup unik. Gu Qinglian melihatnya dan berkata dengan sedikit emosi. Paman, saudari, minumlah teh. Saat ini, gadis kecil itu keluar, membawa nampan dengan 2 cangkir teh di atasnya. Terima kasih. Gu Qinglian tersenyum sedikit dan menjawab. Melihat penampilan imut gadis kecil itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala kecil gadis kecil itu. Tidak lama kemudian, Gao Laosan mengeluarkan beberapa makanan ringan pertanian dan meletakkannya di atas meja batu di Punjung. Desa kami penuh dengan makanan kasar ini. Cobalah jika kamu suka atau tidak. Gao Laosan tampak rendah hati dan otentik. Orang tua, kami tidak memilih. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum dan berkata, lihat, kamu telah membawakanku begitu banyak barang, dan keluarga kami tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Gao Laosan tampak tak berdaya. Orang tua, kamu tidak harus terlalu sopan. Long Zaitian tersenyum sedikit lagi. Di mana kamu sopan? Ini bagus, aku akan membunuh 2 ekor ayam di rumah dan membiarkanmu mengambilnya kembali. Orang tua itu memikirkannya dan berkata lagi. Ini, benar-benar tidak membutuhkannya. Ini terlalu merepotkan. Long Zaitian tersenyum dan berkata lagi. Apa masalahnya di sini? Gao ketiga melambaikan tangannya lagi. Oke, omong-omong, Pak Tua, apa pekerjaanmu? Long Zaitian mengingat sesuatu, jadi dia berkata kepada lelaki tua itu. Bagaimana lagi kami bisa mencari nafkah? Kami mengandalkan gunung untuk makan gunung, dan air untuk makan air. Kami bertani, atau pergi memancing di sungai, dan seperti keluarga kami membuat kerajinan tangan. Membuat tanah liat patung-patung, dan membuat pesan porselen atau semacamnya, pada dasarnya itu saja. Gao Laosan duduk dan berbicara dengan tulus. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan setahun? Long Zaitian bertanya dengan sedikit belak-belakan. Tergantung situasinya. 20.000 sampai 30.000 setahun. Itu kerja keras, jadi bisa menjaga pengeluaran keluarga. Kalau kamu jadi besar, kamu bisa mendapat lebih banyak dengan mengontrak hutan, bertani, del. Tapi kami di tempat ini, ekonomi kurang berkembang dan transportasi tidak nyaman, bahkan pedagang luar pun enggan datang ke tempat ini. Orang tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Sebuah keluarga, 20.000 hingga 30.000 setahun, memang terlalu sedikit. Long Zaitian mengangguk dan berkata lagi. Lalu apa yang bisa kulakukan, selama aku bisa hidup? Aku akan membunuh ayam untukmu terlebih dahulu. Kata Gao Laosan, lalu berdiri. Nak, kamu pergi dan belikan 2 set mangkuk baru untuk Paman Long. Aku ingin satu dengan pola terbaik dan masakan terbaik. Biarkan Paman Long mengambilnya kembali. Gao San teringat sesuatu, dan berkata pada gadis kecil itu lagi. Oke, aku akan pergi sekarang. Gadis kecil itu sangat mendengarnya, dan ketika dia berbicara, dia bergegas keluar. Tuan Long, lelaki tua itu tahu cara memasak sepanjang hidupnya. Tolong jangan membenci 2 set mangkuk yang dia masak sendiri. Itu bukan barang berharga. Gao Laosan tersenyum lagi. Karena lelaki tua itu berkata demikian, saya akan menerima 2 set mangkuk ini. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tertawa, dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia menolak barang-barang lelaki tua itu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Tidak apa-apa, aku akan pergi membunuh ayam untukmu sekarang. Kamu duduk di sini, hanya ada sedikit orang di sini, dan sepi. Mendengar kata-kata itu, Gao Laosan keluar lagi dengan tergesa-gesa. Baru setelah Gao Laosan keluar sebentar, kepala desa Gao masuk lagi. Di belakangnya ada sekelompok pria tua dan muda dengan barang-barang di tangan mereka. Tuan Long, saya bilang mau kemana, ternyata rumah anak ketiga. Kepala desa Gao masuk, dan tertawa. Tuan Gao, apa yang kamu lakukan? Long Zaitian melihat postur kerumunan dan sedikit terkejut. Tuan Long, ini adalah keinginan dari orang-orang di desa kami, terimalah. Kepala desa Gao berkata kepada Long Zaitian Dao, dan mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya. Tuan Long, ini anggur beras buatan kami. Ini rendah alkohol, sedikit manis,
hijau dan sehat. Ini paling cocok untuk diminum istri Anda. Ini tonik yang bagus. Tidak ada apa-apa di rumah. Ini toples arak beras untuk Anda. Anda bisa mencium baunya, harum sekali. Seorang bibi datang, meletakkan sebotol arak beras di tanah, dan memperkenalkan. Dia membuka toples, dan aroma anggur yang memabukkan menyebar. Rumah Sister Lin membuat anggur beras terbaik. Dia memiliki bengkel kecil. Banyak orang dari kota pergi ke rumahnya untuk membelinya. Tuan Long, Anda harus menerima ini. Kepala desa tua memperkenalkan. Gu Qinglian di samping mencium aroma anggur, mau tidak mau berjongkok dengan lembut dan mengendusnya. Ini benar-benar harum. Gu Qinglian berkata dengan sedikit emosi. Yah, terima. Mendengar ini, kepala desa tua tersenyum lagi. Bu, ini permintaan dari keluarga kami. Anda harus menerimanya. Anda sedang hamil, dan sesekali minum arak beras baik untuk kesehatan Anda. Kata bibi itu lagi. Yah, apakah kamu suka ini? Melihat Gu Qinglian, Long Zaitian bertanya lagi sambil tersenyum. Bab 1405. Arak beras ini enak. Gu Qinglian berkata dengan jelas. Kalau begitu terima kasih, Bu, kami akan menerima ini. Long Zaitian tersenyum lagi. Oke. Kalau masih mau, datang saja ke rumah kami untuk mendapatkannya. Kalau sudah enak setelah minum, datang lagi ke rumah kami. Kalau sudah cukup, tidak akan dikenakan biaya. Ketika bibi mendengar kata-kata itu, dia langsung tersenyum, seolah-olah Long Zaitian mengambil barang-barangnya dan bisa membuatnya bahagia selama setahun penuh. Tuan Long, saya mengemas 2 untuk Anda dan meminta Anda untuk mengambilnya kembali. Ini juga merupakan suplemen yang bagus untuk tubuh wanita itu. Juga, aku membesarkannya sendiri. Aku akan mengepak beberapa ikan untukmu, dan semuanya ada di dalam tangki air yang besar ini. Pada saat ini, seorang pria yang sederhana dan jujur muncul, dan dia memindahkan sebuah tangki air besar di sepanjang jalan. Orang ini bernama Sui Seng. Long Zaitian masih memiliki kesan tentang orang ini. Bukankah itu bagus? Long Zaitian ragu-ragu. Tuan Long, ini adalah sosis milik keluarga kami. Sosis kami sangat enak. Para pedagang yang mengumpulkan sosis di kota mengatakan bahwa sosis kami adalah yang paling laris di kota. Saya membeli selusin kati untuk Anda, bawalah bersama Anda. Pada saat ini, seorang wanita datang. Tuan Long, ini domba kami sendiri. Kami baru saja menyembelih 1. Kedua kaki domba yang besar ini telah dikemas untuk Anda. Anda harus mengambilnya kembali. Tuan Long, ini adalah buah-buahan kering yang ditanam di pekarangan kami. Anda harus membawa 10 kati itu. Tuan Long, ini adalah ginseng yang ditanam di halaman rumah. Saya memetik beberapa dan Anda membawanya untuk membuat sup. Meskipun tidak semahal ginseng liar, harganya tidak murah. Tuan Long, ini adalah kain sutra yang ditenun dari sutra yang dipintal oleh ulat sutra yang dibesarkan di rumah. Ketika anak Anda lahir, Anda dapat menggunakan kain ini untuk membuat pakaian untuknya. Anda harus menerima benda ini. Tuan Long. Pada saat ini, sekelompok orang berkumpul di depan, masing-masing memegang beberapa produk khusus mereka sendiri, dan ingin memberikannya kepada Long Zaitian. Long Zaitian dan Gu Qinglian saling memandang, dan mereka berdua melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Teman-teman, terima kasih banyak atas kebaikan Anda, tetapi kami tidak bisa mengambil begitu banyak barang. Kami hanya akan makan di sini, dan kami tidak akan mengambil barang-barang Anda. Long Zaitian berkata tanpa daya. Tuan Long, ini semua adalah sedikit kebaikan dari orang-orang. Anda harus menerimanya. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda membawanya ke kota. Saat kepala desa Gao mendengar kata-kata itu, wajahnya kembali serius. Benar, Tuan Long, Anda menerima barang-barang dari rumah Nyonya Lin, tetapi bukan milik kami. Itu tidak dapat diterima. Benar, semuanya sudah dikemas, Tuan Long, terima saja. Tuan Long, keluarga lain tidak harus menerimanya, tetapi Anda harus menerimanya dari keluarga kami. Ini sedikit pemikiran dari keluarga kami. Orang tua kami mengatakan bahwa Tuan Long adalah pahlawan desa kami. Jika Tuan Long tidak menginginkan barang-barang kami, saya tidak perlu kembali tidur malam ini. Tuan Long, Anda harus menerima barang-barang ini. Aku berkata, Ergouzi, mengapa kamu memancing kemarahan seperti itu dengan kata-katamu? Apa maksudmu bahwa keluarga lain tidak harus menerimanya, tetapi milikmu? Benar, bajingan, jangan bicara jika kamu tidak bisa bicara. Kamu layak tidur di jalan malam ini. Semua orang berbicara lagi. Pada saat ini, halaman penuh dengan orang,
dan semakin banyak orang datang untuk mengantarkan barang-barang, seperti arak beras, daging kering, buah yang diawetkan, makanan segar sungai, pada dasarnya apa saja. Tuan Long, apa yang kamu lihat? Kepala desa juga terlihat malu. Teman-teman, saya benar-benar tidak dapat membawa begitu banyak barang. Saya tidak dapat membawa barang-barang yang Anda kirimkan kepada saya tanpa truk pickup. Long Zaitian juga terlihat malu, dia tidak menyangka orang-orang ini begitu antusias. Kalau begitu ambil truk pickup. Ya, desa membayar truk pickup untukmu. Tidak perlu biaya banyak untuk menyewa truk pickup, itu saja. Saya ingin menyewa truk pickup. Keluarga saya memiliki beberapa produk khusus, jadi saya akan membawanya ke Tuan Long. Kita masih punya beberapa kelinci di rumah, ayo bawa juga. Semua orang tidak menunggu Long Zaitian mengatakan apapun, mereka sudah membuat keputusan sendiri. Melihat situasi ini, Long Zaitian merasa pusing. Apa yang harus saya lakukan? Long Zaitian menatap Gu Qinglian dan bertanya. Bagaimana saya bisa tahu? Mendengar ini, Gu Qinglian juga memiliki ekspresi tak berdaya. Setelah beberapa saat, Gu Qinglian memikirkannya lagi, matanya sedikit berbinar, dia mendekat ke telinga Long Zaitian, dan mengatakan sesuatu. Long Zaitian juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Teman-teman, aku punya ide. Long Zaitian berdiri dan berbicara kepada orang banyak lagi. Tuan Long, Anda bisa mengatakan apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda tidak bisa menolak tawaran kami. Ya, kamu harus mengumpulkan barang-barang itu. Tuan Long, apakah menurut Anda barang yang kami berikan kepada Anda tidak terlalu berharga? Penduduk desa segera mengobrol. Semua orang mendengarkan saya, mendengarkan kata-kata Anda, setiap rumah tangga di desa, kurang lebih, memiliki beberapa industri kecil, seperti pertanian, kerajinan tangan, jamu, del. Produk keluarga Anda ini biasanya bagaimana Anda mengeluarkannya dan menjualnya? Long Zaitian bertanya lagi. Bagaimana lagi kita bisa mengeluarkannya dan menjualnya? Biaya menariknya di kota tinggi, dan semua penjajah yang mengumpulkannya. Untuk ikan kita, penjajah mengenakan biaya 6 yuan per kati. Ketika kita pergi ke hotel di kota, harganya berlipat ganda dan kemudian berlipat ganda. Kami yang paling penting adalah tidak ada cara untuk membiarkan orang lain mendapatkan uang di tengah. Pihak kami mirip. Orang-orang di desa kami memiliki sedikit koneksi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita semua bermain trik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berkata lagi. Dengan cara ini, aku akan menerima semua barangmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan dia bertekad dan otentik. Baiklah. Tuan Long bersedia menerimanya. Tuan Long, jika Anda butuh yang lain, beritahu kami. Semua orang sangat senang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Nah, sebagai hadiah sebagai imbalan, saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang pengusaha untuk melihat apakah dia dapat memberi Anda keuntungan. Dia adalah keluarga besar di kota, dengan bisnis besar dan banyak hotel, supermarket, rumah sakit, dan lainnya. Properti berantakan atas namanya. Dia mungkin dapat bekerja sama langsung dengan Anda. Dengan cara ini, hindari membiarkan perantara yang tidak bermoral mengambil sebagian besar keuntungan, dan membiarkan Anda mendapatkan keuntungan. Long Zaitian berkata dengan jelas. Perasaan yang bagus. Jika Tuan Long benar-benar memiliki koneksi seperti itu akan sangat bagus. Tentu saja bagus untuk menghasilkan lebih banyak uang. Terima kasih, Tuan Long. Tuan Long, kapan temanmu datang? Reaksi semua orang cukup antusias. Siapa yang tidak peduli menghasilkan uang. Tuan Long, apakah Anda benar-benar memiliki pintu seperti itu di sini? Kepala desa Gao juga sedikit bersemangat saat mendengar perkataan Long Zaitian dan yang lainnya. Bab 1406. Terserah dia untuk datang dan melihat. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab lagi. Apakah kamu berbicara dengannya? Long Zaitian menatap Gu Qinglian lagi dan bertanya. Saya sudah memberitahu Qin Xiaomeng, dan meminta keluarganya menyiapkan truk pickup untuk datang. Mereka sudah dalam perjalanan. Gu Qinglian menjawab. Temanku sudah dalam perjalanan. Long Zaitian berbicara kepada semua orang lagi. Terima kasih, Tuan Long, jika barang-barang kami dapat dijual dengan harga yang bagus, itu semua berkat Anda. Seseorang berkata dengan sangat berterima kasih, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berlutut lagi. Mereka tiba sekitar 10 hingga 20 menit. Qin Xiaomeng dan yang lainnya kebetulan berbisnis di Dongcheng, dan mereka akan segera tiba. Terutama ketika dia mendengar ada makanan, dia langsung bersemangat. Gu Qinglian menutupi mulutnya dan tersenyum ringan.
Pada saat ini, ada orang yang datang dan pergi di halaman yang sebelumnya tidak ada orang. Orang-orang di desa ini menumpuk barang-barang yang dikirim melalui gerbang halaman kecil terlebih dahulu. Kami khawatir kami tidak akan bisa memakan truk kecil ini selama beberapa bulan. Long Zaitian menyesap teh, sedikit goyah dan asli. Seharusnya apa yang keluar dari daerah pedesaan ini memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik, hijau dan sehat. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia sepertinya mengacu pada sesuatu. Saat ini, kepala desa juga sedang bekerja, hanya menyisakan Long Zaitian dan Gu Qinglian untuk minum teh di tempat ini. Waktu berlalu dengan cepat, tidak lama kemudian, langit menjadi gelap, tetapi di halaman rumput di luar desa, kembang api yang tinggi telah dinyalakan, dan seluruh domba dipanggang dan direbus dalam panci besar. Daging babi dan sup kura-kura tua direbus dalam tempayan pot mulai terasa sekarang. Long Zaitian dan Gu Qinglian sedang bekerja di halaman, dan mereka sudah bisa mencium berbagai wewangian. Baunya sangat enak, ayo jalan-jalan. Gu Qinglian menarik napas dalam-dalam, lalu meraih lengan Long Zaitian. Long Zaitian tidak punya pilihan selain berdiri. Api berkobar menyala di tengah halaman rumput di kepala desa, menerangi lingkungan dengan sangat terang, dan juga membuat lingkungan menjadi hangat. Sudah lama sekali saya tidak melihat pemandangan seperti ini. Saya dulu tinggal di pedesaan ketika saya masih kecil, dan orang-orang di pedesaan hidup seperti ini. Selama tahun baru Imlek, mereka hanya berkumpul bersama, barbecue, minum, dan mengobrol. Sangat hidup. Melihat situasi ini, Gu Qinglian berkata dengan sedikit emosi. Sepertinya kamu masih lebih suka hidup. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Aku suka pemandangan yang lebih sederhana dan hidup, kan? Kamu tahu, aku tidak suka bar dan jamuan makan di kota. Tempat seperti itu membuat orang merasa kacau dan tertekan. Gu Qinglian berkata dengan jelas. Ngomong-ngomong, apakah kamu memberitahu ibu bahwa kita tidak akan kembali untuk makan malam? Apa yang Long Zaitian pikirkan dan tanyakan lagi. Aku baru saja berbicara dengan Yuner, dan aku akan meneleponnya nanti. Gu Qinglian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Tidak apa-apa, gadis Yuner itu akan memberitahunya. Long Zaitian juga menjawab ketika mendengar kata-kata itu. Tuan Long, Nyonya, apakah Anda ingin mencobanya? Pada saat ini, Lei Hu melepas pakaiannya, memperlihatkan lemak tubuhnya, bersandar pada daging kambing dengan ayunan penuh. Masih bisakah kamu memanggang domba? Long Zaitian sedikit terkejut melihat Lei Hu bekerja dengan lancar. Tuan Long, apa yang kamu bicarakan? Ketika saya masih muda, keluarga saya menjual kebab domba. Saya, Lao Lei, tahu keahlian kebab dari seluruh dunia. Lei Hu sama sekali tidak rendah hati, seperti yang dia katakan, dia memotong sepotong daging kambing panggang menjadi dua bagian kecil, memotongnya dengan garpu, dan menyerahkannya kepada Long Zaitian dan Gu Qinglian. Long Zaitian dan Gu Qinglian juga membawanya. Daging kambingnya dipanggang keemasan dan terlihat sangat menggugah selera. Long Zaitian menggigit dan sedikit mengangguk. Gu Qinglian juga menyesapnya. Itu sangat bagus. Gu Qinglian tersenyum tipis. Benarkan. Lei Hu tampak sedikit puas. Di sisi lain, Gaoba sedang memegang mangkuk ubin besar saat ini, dan ada sepotong besar kepala babi yang gemuk dan empuk di dalamnya. Sup di dalamnya berubah menjadi putih susu karena terlalu lama direbus, dan aromanya meluap, yang membuat orang melihatnya merasa semua terasa nafsu makan. Saat ini, Gaoba telah memotong telinga yang besar, dan dia sangat senang memakannya sehingga dia melupakannya. Gaoba, kamu pecinta kuliner, ibumu mulai makan sebelum orang lain mulai makan, jadi kamu tidak takut membunuhmu. Melihat situasi ini, Lei Hu mau tidak mau memarahi. Bos, saya akan mencicipinya terlebih dahulu untuk melihat apakah garamnya cukup. Gaoba menjelaskan sambil makan. Mendengar kata-kata ini, Lei Hu terdiam lagi. Perjamuan di pedesaan ada di gudang kayu atau di udara terbuka. Cuaca malam ini sangat bagus, jadi semua orang mulai memasak langsung di halaman luar. Di halaman rumput yang luas ini, ada domba bakar utuh, ikan bakar dan lain-lain, daging babi rebus dalam panci besar, dan lauk goreng. Pembagian kerja dan kerjasama dapat digambarkan penuh semangat. Saat ini, sebuah mobil memasuki desa di kepala desa, dan lampu mobil menyala lebih dulu. Mobil terdepan adalah mobil mewah, dan yang di belakang mobil mewah juga mahal. Yang paling belakang adalah truk pickup. Tuan Long, dapatkah Anda melihat apakah itu teman Anda? Kepala desa datang dan berkata lagi. Seharusnya, ayo pergi dan lihat. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menanggapi, dan berjalan bersama Gu Qinglian, dan kepala desa serta yang lainnya juga mengikuti.
Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua keluar dari mobil mewah. Siapa lagi lelaki tua ini jika bukan Qin Yuanlin? Selain dirinya, dia juga membawa tim kecil. Beberapa pria dan wanita berjas dan sepatu kulit mengikuti Qin Yuanlin. Tuan Long, apa latar belakang temanmu? Sepertinya dia kaya atau mahal. Apalagi yang berjalan di depan terlihat familiar. Kepala desa mengikuti Long Zaitian dan bertanya dengan suara rendah. Senang bisa mengenal satu sama lain kalau begitu. Long Zaitian tersenyum lagi saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long, saya tidak menyangka Anda datang ke sini. Saya dengar ada bisnis di sini. Saya membawa tim kecil saya. Mereka adalah tim kecil yang bertanggung jawab atas bisnis catering dan hotel grup kami. Qin Yuanlin datang dan berkata dengan senyum di wajahnya. Sulit bagimu untuk datang ke sini selarut ini. Bukankah Qin Xiaomeng ikut denganmu? Long Zaitian melihat sekeliling, sedikit terkejut dan asli. Menurut kebajikan Qin Xiaomeng, mengetahui bahwa ada makanan, bagaimana dia bisa absen? Paman aneh, aku di sini. Saat ini, seseorang melompat keluar dari truk pickup, melambaikan tangannya, dan berteriak dengan keras. Melihat ini, Long Zaitian terdiam, bisakah Qin Xiaomeng ini masih mengemudikan truk? Sangat bagus. Wow, ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak makanan dan daging babi direbus dalam panci sebesar itu. Ya Tuhan, dan domba panggang, rasanya benar-benar luar biasa. Ketika Qin Xiaomeng keluar dari mobil, dia benar-benar tertarik dengan pemandangan sekitarnya, dan bahkan melupakan keberadaan Long Zaitian dalam sekejap. Bab 1407. Gadis ini, saya meminta orang lain untuk mengemudikan truk pickup, tetapi dia menolak untuk melepaskannya. Dia bilang dia harus datang sendiri untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Qin Yuanlin terkekeh, merasa sedikit tidak berdaya. Paman Leihu, yang ini, beri aku sedikit. Qin Xiaomeng berkata dengan gembira. Makan sebanyak yang kamu mau, lakukan sendiri. Tapi, izinkan aku memberitahumu, makanan enak hari ini bukan hanya domba panggang, kamu seharusnya melihatnya juga. Leihu berkata sambil tersenyum ketika mendengar ini. Jangan khawatir, aku harus mencicipinya, kalau tidak aku datang sejauh ini buta untuk apa-apa. Saat Qin Xiaomeng berbicara, dia mulai makan. Daging kambing panggang yang lezat masuk ke mulutnya, dia menutup matanya dan sepertinya menikmatinya. Tuan Long, saya kira-kira mengerti apa yang dikatakan Mes Gu di WeChat. Namun, tim saya perlu menyelidiki dan memahami situasi sebenarnya. Qin Yuanlin berkata pada Long Zaitian lagi. Tentu saja ini mungkin. Apakah masalah ini dapat diselesaikan tergantung pada situasinya. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kepala desa Gaojia. Jika Anda perlu mengetahui sesuatu, bicaralah dengannya. Long Zaitian diperkenalkan secara singkat. Ini Qin Yuanlin. Kamu seharusnya sudah pernah mendengar nama Qin Yuanlin sebelumnya, jadi aku tidak akan banyak memperkenalkannya. Long Zaitian sedikit tersenyum, dan berkata lagi. Qin Yuanlin, ini sebenarnya Qin Yuanlin. Ini Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Ya Tuhan, itu benar. Jika kamu tidak memberitahuku, aku bahkan tidak menyadarinya. Ini persis sama dengan yang ada di TV. Orang terkaya di kota Linjiang benar-benar datang ke desa kami. Sulit dipercaya. Rasanya seperti mimpi. Semua orang dengan cepat menyadari situasi di sini, dan mereka semua berkumpul, terlihat sangat ingin tahu. Qin Yuanlin juga orang yang berstatus, dan memiliki reputasi yang sangat tinggi di kota Linjiang, dan bahkan di seluruh Gritsia. Qin Yuanlin, ternyata dia adalah orang terkaya di Qin. Ketika kepala desa Gao mendengar kata-kata Long Zaitian, seluruh tubuhnya tenang, dia bergegas maju, mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan memegangnya dengan Qin Yuanlin. Hai, Pak Tua. Qin Yuanlin juga sedikit tersenyum. Halo, kamu, datang ke desa kami hanya membuat desa kami berkembang. Kepala desa Gao terlalu bersemangat untuk berbicara. Tuan Long dan saya adalah teman yang sangat baik. Saya mendengar bahwa Tuan Long berkata bahwa ada bisnis di sini, jadi saya datang ke sini. Qin Yuanlin tersenyum sedikit lagi. Ya, ada, tapi kami hanya membuat masalah kecil. Saya tidak tahu apakah orang terkaya di Qin dapat menerimanya. Tidak, masalah sekecil itu, saya membiarkan Anda datang sendiri. Kepala desa Gao berkata dengan sedikit bersemangat. Masalah Tuan Long bukanlah masalah sepele. Tuan Long adalah orang yang berhati hangat yang ingin semua orang menjalani kehidupan yang baik, jadi dia dan saya bekerja sama untuk melihat bagaimana membantu semua orang. Qin Yuanlin menegakkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum.
Kepala desa Gao juga orang yang sangat tua. Ketika Qin Yuanlin berbicara, dia berbicara tentang Tuan Long. Dia juga tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa Tuan Long memegang posisi yang sangat tinggi di hati Qin Yuanlin. Mungkin Tuan Long ini benar-benar Raja Naga, meskipun dia tidak mengakuinya atau menyangkalnya, energi dan kekuatan ini jelas berada di luar jangkauan orang biasa. Orang terkaya Qin, seperti ini. Setiap rumah tangga di kepala desa kami memiliki beberapa bengkel kecil dan industri kecil. Mereka membuat kerajinan tangan, atau bertani, atau membuat makanan ringan. Terutama membuat pada dasarnya, 60% rumah tangga terlibat dalam pertanian, penanaman dan video terlibat dalam industri ini. Kepala desa Gao hanya memperkenalkan bahwa pada masanya, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang pernah membaca buku. Tetapi sekarang setelah dia lebih tua dan memiliki lebih banyak pengetahuan, dia masih dapat menangani hal-hal seperti pertemuan sosial dan negosiasi. Saya juga memahami situasi umum. Saluran penjualan umum produk Anda adalah menjualnya ke kota melalui beberapa pedagang asongan, dan kami akan mengumpulkan produk ini dari pedagang asongan. Qin Yuanlin mengangguk, seolah menunjuk. Ya, orang terkaya di dinasti Qin. Misalnya, sosis di sini dijual dengan harga 30 yuan per kati oleh pedagang asongan, tetapi di kota harganya lebih dari 60, 70 atau bahkan 80. Dengan datang dan pergi ini, keuntungan akan berlipat ganda dan berlipat ganda. Jika kita bisa menjualnya langsung ke orang terkaya di Qin, biayanya tidak lebih dari 60 yuan per kati, atau 40 yuan per kati. Kami sudah mendapatkan penghasilan lebih banyak yang hilang. Mendengar ini, kepala desa Gao menjelaskan lagi. Kamu benar. Ini memang solusi win-win. Namun, saya akan membawa tim kecil untuk menyelidiki situasi spesifik. Jika memang demikian, kami dapat mempertimbangkan untuk melakukan bisnis di bidang ini. Ayo, dan biarkan orang-orang menghasilkan lebih banyak uang. Qin Yuanlin mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Terima kasih, orang terkaya di Qin, dan Tuan Long. Kepala desa Gao sangat berterima kasih. Kepala desa, Tuan Long, dan orang terkaya di Qin, perjamuan sudah siap. Meja utama telah menyiapkan meja panjang untukmu, dan semua tetua di desa ada di meja itu. Pada saat ini, seorang pemuda datang dan berbicara kepada semua orang. Tuan Long, orang terkaya di Qin, ayo duduk. Kepala desa Gao menangkupkan tangannya sedikit dan memberi isyarat mengundang. Mendengar ini, sekelompok orang menuju ke meja utama di tengah halaman. Di meja utama, terdapat berbagai macam hidangan, seperti potongan besar domba panggang, potongan besar babi rebus, sepanci besar sup kura-kura tua, dan berbagai masakan rumahan. Selain itu, ada banyak arak beras rumahan. Wow, ini terlalu kaya, kelihatannya sangat enak. Qin Xiaomeng duduk, lalu berseru, mengeluarkan air liur. Paman aneh, kamu sangat baik, kamu tidak melupakanku jika kamu memiliki makanan yang enak. Qin Xiaomeng berkata dengan penuh terima kasih. Ayo, Tuan Long, makan daging besar dan minum sesuap besar. Kepala desa pertama-tama berdiri dan mengangkat mangkok keramik, dengan sangat bangga dan autentik. Di seberang meja, duduk sekelompok orang tua, mereka semua adalah orang tua dengan rambut panjang, mata yang baik dan mata yang baik, mereka tampaknya adalah orang tua di desa. Saya tidak akan minum, karena saya harus menyetir, dan saya akan menyetir kembali nanti. Long Zaitian berkata dengan sedikit senyum saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long, dengan begitu banyak orang di sini, seharusnya tidak sulit menemukan seseorang untuk menyetir untukmu, kan? Kata kepala desa Gao lagi. Itu benar, jika Tuan Long tidak minum bersama kita, dia tidak tertarik. Tuan Long, mari kita minum. Biarkan orang lain yang mengemudikan mobil. Bukankah ada sopir di kota Anda? Ya, panggil saja supir pengganti. Semua orang dengan hangat mengundangnya, dan Long Zaitian merasa sulit untuk menolak keramahan saat ini. Tuan Long, bawahan saya tidak bisa minum, tetapi ada banyak saudara yang bisa mengemudi. Saya akan mengatur seseorang untuk membantu Anda mengemudi kembali. Pada saat ini, Lei Hu juga berbicara. Bab 1408. Faktanya, Long Zaitian tidak takut mabuk, dia memiliki fisik yang sangat istimewa, selama dia mau, alkohol tidak akan berpengaruh sama sekali padanya, tetapi dia sendiri tidak setuju dengan minum dan mengemudi. Minum dan mengemudi tidak bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas kehidupan orang lain. Tuan Long, semua orang sangat bahagia hari ini, minum saja.
Aku juga bisa mengatur seseorang untuk mengantarmu saat kamu kembali. Pada saat ini, Qin Yuanlin juga berbicara. Semua arak beras di desa ini dimasak sendiri, dan kandungan alkoholnya tidak tinggi. Baiklah, mari kita minum. Long Zaitian tidak bisa terlalu memanjakan minat semua orang, jadi dia juga mengambil mangkuk ubin dan berdiri. Sudah lama sekali dia tidak mencoba minum dari mangkuk ubin, dia ingat terakhir kali dia minum dari mangkuk ubin adalah ketika dia berada di perbatasan selatan, sebelum ekspedisi, dan dia minum banyak anggur. Datang dan minumlah. Semua orang mendentingkan gelas. Kali ini, bahkan Gu Qinglian, yang jarang minum alkohol, minum sedikit, tetapi anggur beras fermentasi yang dibuatnya manis dan memiliki rasa sedikit alkohol. Meninggalkan karangan bunga yang samar. Tuan Long, ini semua adalah tetua di desa kami. Ini adalah lelaki tua dari desa Gaojia saya. Dia berusia 117 tahun ini. Orang-orang di sekitarnya berusia lebih dari 90 tahun, bahkan di awal 100-an. Kepala desa Gao menunjuk ke lelaki tua yang duduk di depan pemilik meja dan memperkenalkannya. Rambut dan janggut lelaki tua itu beruban, matanya tampak tidak terlalu bagus, tetapi dia terlihat baik dan ramah, dan dia sering tersenyum. Pada saat ini, dia membisikkan sesuatu kepada lelaki tua di sampingnya dia. Tampaknya matanya tidak terlalu bagus. Itu berfungsi, tetapi tidak ada yang salah dengan pendengaran. Di usianya yang ke-117 tahun, sudah sangat luar biasa bisa menjaga kondisi fisik seperti itu. Kalau begitu cawan ini, saya menghormati semua yang lebih tua. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, berdiri, dan berkata lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang tua di samping lelaki tua itu mengambil mangkuk mereka dan meminumnya. Tuan Long telah banyak membantu desa Gaojia kami tulang tua tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ya, melihat anak cucu kita diintimidasi oleh para pengganggu, kita tulang tua tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita benar-benar cemas. Tuan adalah kebajikan yang luar biasa, dengan kekuatan luar biasa, dan selalu memiliki hati yang ksatria untuk membantu negara dan rakyat. Sungguh mengagumkan. Beberapa orang tua saling berbisik dan memuji satu sama lain. Tuan-tuan tua jauh lebih tua dariku. Long Zaitian tersenyum lagi saat mendengar kata-kata itu. Long Zaitian, ambil arti naga terbang di langit, Tuan Long takut dia di atas 10.000 orang, tetapi naga dan burung phoenix di antara manusia. Beberapa orang tua sangat emosional dan otentik. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di kursi pertama mengatakan sesuatu kepada junior di sebelahnya. Mendengar kata-kata itu, junior itu berjalan ke kepala desa Gao lagi, dan memberitahu kepala desa Gao apa yang dikatakan lelaki tua itu. Kepala desa Gao hanya mengangguk sedikit. Komunikasi mendetail ini tidak mencolok, dan banyak orang tidak menyadarinya. Setelah mendengar apa yang junior itu katakan, kepala desa Gao menghampiri lelaki tua itu, membantu lelaki tua itu berdiri, dan berjalan menuju Long Zaitian. Melihat ini, Long Zaitian dengan cepat keluar dari etiket. Dalam budaya Daxia, berbakti didahulukan, dan ini sangat mengakar di hati orang-orang di daerah pedesaan Daxia. Sebaik apapun seseorang di luar, saat bertemu dengan orang yang lebih tua di rumah, ia harus tetap rendah hati dan hormat. Saat ini, kepala desa Gao berbicara. Tuan Long, orang tua kami mendengar bahwa istri Anda hamil, dan dia memiliki sesuatu sebagai hadiah untuk anak Anda yang belum lahir. Kata kepala desa Gao lagi. Orang tua, ini terlalu sopan. Long Zaitian merasa tersanjung. Mendengar ini, lelaki tua itu dengan gemetar mengeluarkan sesuatu dari dadanya, mencubitnya di tangannya, meraih tangan Long Zaitian, dan menyerahkannya ke telapak tangan Long Zaitian. Ini adalah sepotong giok kuno yang diturunkan dari nenek moyang saya, giok kuno naga dan phoenix. Karena beberapa alasan, giok kuno naga dan phoenix terbelah dua. Setengah dari naga dan phoenix telah diturunkan ke saya, dan setengah dari phoenix telah lama menghilang. Jika batu giok kuno ini terus berada di tangan lelaki tua itu, saya khawatir tidak akan ada hari reuni. Berikan kepada anak-anak Anda sebagai hadiah hari ini, dan keturunan Anda akan menjadi naga dan burung phoenix. Pria tua itu meraih tangan Long Zaitian dan berkata dengan gemetar. Orang tua, ini adalah sesuatu yang diwarisi dari nenek moyangmu. Ini sangat berharga, bagaimana saya bisa menerimanya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia agak tersanjung. Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya lagi. Tuan Long, lelaki tua itu jarang memberikan barang. Dia memberimu benda ini karena kamu sangat tertarik padanya. Jika kamu tidak menerima barangnya, aku khawatir dia tidak bahagia. Orang tua itu sering mengatakan itu dia sudah menginjak satu kaki. Memasuki peti mati,
kamu bisa mengetahui yin dan yang, dan mengetahui keberuntungan dan kemalangan. Dia mungkin berpikir bahwa kamu adalah orang yang kaya dan berkuasa, jadi dia mempercayakan sesuatu kepadamu. Kepala desa Gao membujuk lagi. Baiklah kalau begitu. Kakek, aku akan berterima kasih atas hadiahnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak banyak menolak, dan menerimanya. Karena sepotong batu giok ini memberinya perasaan yang sangat aneh, terasa hangat dan sejuk di tangannya, dan dia merasa sangat nyaman saat memegangnya di tangannya. Xiao Gao, pergilah sebentar, ada yang ingin kukatakan pada Tuan Long. Pria tua itu berbicara dengan suara serak lagi. Mendengar ini, kepala desa Gao membungkuk sedikit, lalu mundur, lelaki tua itu meraih tangan Long Zaitian dan mundur 2 langkah. Orang tua, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Long Zaitian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu membuat dirinya sedekat mungkin dengan Long Zaitian. Begitu Tuan, dia sangat heroik, memiliki penampilan yang luar biasa, dan terlihat seperti seorang kaisar. Pria tua itu meraih tangan Long Zaitian dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, dia tampak terkejut. Orang tua, kamu bercanda. Saya hanya orang biasa di antara banyak makhluk hidup. Saya tidak memiliki penampilan seorang kaisar. Selain itu, di zaman sekarang ini, di mana ada kaisar? Long Zaitian tertawa lagi saat mendengar kata-kata itu. Tidak ada kaisar di era ini, tetapi ada orang yang ingin menjadi kaisar. Atau, beberapa orang tidak menggunakan nama kaisar, dan duduk di urusan kaisar. Daripada membiarkan orang seperti itu menjadi kaisar, lebih baik untuk membiarkan orang-orang seperti Tuan Long menjadi kaisar. Pria tua itu menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya ingin menjalani kehidupan biasa dan menjadi orang biasa dalam kehidupan ini. Long Zaitian menjawab. Itu hanya idemu sendiri. Di dunia ini, ada banyak hal yang dipaksakan oleh situasi dan kamu harus melakukannya. Ketika keberuntunganmu datang, kamu tidak bisa menolaknya. Orang tua itu sudah masuk ke istana Hades dengan satu kaki mengetahui yin dan yang, mengetahui kemalangan dan keberuntungan, Anda tidak bisa salah membacanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya lagi, dengan sangat percaya diri. Kakek, kupikir kita harus terus minum, dan aku akan bersulang untukmu lagi. Long Zaitian memiliki senyum di wajahnya, seolah-olah dia tidak mau terus membicarakan hal-hal ini dengan lelaki tua itu. Bab 1409. Orang tua itu terlalu kuat untuk minum. Tidak apa-apa untuk minum, tapi aku tidak tahan lagi. Hari ini, kudengar ada seseorang seperti Tuan Long, jadi aku datang ke sini secara khusus. Aku bisa menemani Tuan Long untuk sementara, dan aku harus kembali. Pria tua itu menggelengkan kepalanya, senyum muncul di wajahnya, tetapi karena matanya tidak bisa melihat, senyum itu tampak agak aneh. Long Zaitian membantu lelaki tua itu kembali ke posisi semula, membiarkannya duduk dengan mantap, lalu kembali ke tempat duduknya. Apa yang orang tua itu katakan padamu? Long Zaitian kembali ke sisi Gu Qinglian bertanya ingin tahu dengan suara rendah. Nanti saya ceritakan lagi. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Semua orang duduk di meja yang sama untuk makan malam ini, Lei Hu, Qin Yuanlin, dan Qin Xiaomeng semuanya sangat puas, dan semuanya memotong daging besar. Setelah makan terlalu banyak makanan di kota, mereka merasa makanan pertanian sangat enak, dan mereka semua menikmatinya. Semuanya, terima kasih atas keramahan Anda. Saya ingin bersulang lagi. Saya harus mengatakan bahwa anggur di desa ini enak dan tidak memabukkan. Saya, Qin Yuanlin, sudah lama tidak minum. Anggur hari ini benar-benar membuat saya terpesona. Qin Yuanlin berdiri, berbicara dengan sedikit bangga. Cawan ini juga untuk orang terkaya di Qin. Hormati orang terkaya di Qin. Saya juga ingin menghormati orang terkaya di Qin. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua berdiri dan minum semangkuk anggur dalam sekali teguk. Semuanya, saya punya beberapa ide. Saya, Qin Yuanlin, adalah seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang menghasilkan uang. Saya pikir beberapa desa di luar desa kami dapat berbisnis dengan saya, bisnis yang menguntungkan, dan bisnis di mana setiap orang dapat menghasilkan uang. Qin Yuanlin berbicara dengan sedikit bangga. Bagaimana melakukan bisnis di mana setiap orang dapat menghasilkan uang? Orang terkaya di Qin adalah seorang ahli, jadi tolong mintalah nasihat dari orang terkaya di Qin. Ya, orang terkaya di Qin bisa menunjukkan cara untuk menjadi kaya. Orang terkaya Qin memiliki cara yang baik untuk menghasilkan uang.
Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari orang terkaya Qin, beberapa desa kami juga akan dapat menghasilkan banyak uang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berkata lagi. Orang-orang saya, baru saja kembali dan memberi tahu saya. Produk pertanian Anda sangat khas, dan mereka juga sangat populer di kalangan orang-orang di kota kami. Saya berencana untuk langsung membeli beberapa produk Anda dari Anda. Karena produk Anda dikirim langsung ke itu ada di tangan pengguna kami, jadi uang yang Anda hasilkan akan lebih banyak, ini salah satunya. Qin Yuanlin berkata dengan jelas. Saya puas dengan menghasilkan lebih banyak uang. Biasanya, penjajah mengizinkan kami menghasilkan 5 yuan. Orang terkaya di Qin dapat memberi kami 7 yuan. Kami juga berterima kasih. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berkata lagi. Biarkan Anda menghasilkan lebih banyak uang, ini salah satunya. Kedua, saya berpikir 2 kali. Saya akan membuka jalan di kota Linjiang, yang didedikasikan untuk menjual produk pertanian berkualitas tinggi Anda. Anda hanya perlu membayar pajak dan persentase tertentu biaya tempat. Saya ingin mengubah jalan seperti itu menjadi jalan komersial selebriti online di kota Linjiang, sehingga setiap orang dapat menghasilkan lebih banyak uang. Qin Yuanlin sangat bangga dan otentik. Orang terkaya Qin sangat bijaksana, dia memang seorang pengusaha. Ya, kami tidak bisa memikirkan hal-hal ini, dan kami tidak bisa melakukannya. Mulai sekarang, jika orang terkaya di Qin akan membimbing kita dan memberi kita kemudahan, akan lebih mudah bagi kita untuk menghasilkan uang. Semua orang berkomentar setelah mendengar kata-kata itu. Harus mengatakan bahwa Qin Yuanlin adalah orang dengan ide-ide khusus, jika dia tidak punya ide, mengapa dia harus memiliki begitu banyak kekayaan sendiri? Di dunia ini, ada alasan kenapa orang bisa berdiri di puncak piramida. Misalnya, jika seseorang memiliki sumber daya, koneksi, pengetahuan, bahkan jika orang lain berada di posisi karena istrinya, itu adalah kemampuannya. Jika seseorang dapat menikahi istri yang begitu kuat, mengapa Anda tidak? Ketiga, saya masih punya yang ketiga, saya akan meminta orang untuk mengevaluasinya nanti. Menurut saya, daerah Anda sangat cocok untuk pertanian ekologis dan kawasan ekowisata. Gunung dan air di sini semuanya belum berkembang. Gunung dan air yang baik, adalah gunung emas dan gunung perak yang belum dimanfaatkan, semuanya adalah uang. Qin Yuanlin minum 2 cangkir, dan dia sangat bersemangat saat ini. Orang terkaya di Qin, Tuan Long, kami ingin bersulang untukmu lagi. Ya, kami sekali lagi bersulang untuk orang terkaya di Qin dan Tuan Long. Terlepas dari apakah ini bisa dilakukan atau tidak, mereka adalah dermawan kami yang hebat. Tuan Long, orang terkaya di Qin, kami telah melakukannya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Semua orang berdiri satu demi satu, berbicara dengan sangat antusias. Long Zaitian tidak punya pilihan selain minum secangkir setelah mendengar kata-kata itu. Mendengar apa yang kamu katakan, aku juga berpikir ada uang yang bisa dihasilkan di tempat ini. Jika orang terkaya di Qin tidak keberatan, dia ingin mencadangkan bagian untukku, Lao Lei, yang juga ingin menghasilkan banyak uang. Anda tahu, ini bukan pertama kalinya kami memiliki kerjasama. Kerjasama pertama kami, telah menghasilkan banyak uang, saya adalah mitra berkualitas tinggi Anda. Lei Hu juga sangat bangga dan otentik. Kerjasama pertama yang disebutkan Lei Hu tentu saja adalah kerjasama dengan perusahaan keamanan. Perusahaan keamanan didanai bersama oleh Qin Yuanlin, Dong Cheng dan Bei Cheng, hanya dalam waktu sekitar 1 tahun, sudah menghasilkan banyak uang. Tentu saja, Lei Hu hanya membayarnya, dan orang-orang Qin Yuanlin benar-benar bertanggung jawab. Sebagai pemimpin bisnis, Qin Yuanlin secara alami memiliki banyak orang berbakat di bawahnya, dan tidak mengherankan jika dia mengelola perusahaan dengan tertib. Hahaha. Jika Bos Lei ingin berinvestasi, aku pasti tidak akan membiarkanmu kehilangan uang. Qin Yuanlin tertawa keras dan berkata lagi. Paman Lei, jangan dengarkan dia, orang tuaku, dia berhembus kencang setelah minum anggur. Pada saat ini, Qin Xiaomeng, yang sedang makan dengan antusias di sebelah Lei Hu, berbicara, dia sedang makan sambil mendengarkan ayahnya membual. Dia sudah terbiasa menyombongkan diri Qin Yuanlin, semua orang di industri ini tahu bahwa Qin Yuanlin sangat pandai menyombongkan diri. Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, orang terkaya di dinasti Qin, orang terkaya di dinasti Qin, nama ini bukan untuk apa-apa, kamu tidak tahu seberapa baik ayahmu. Lei Hu berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Qin Xiaomeng mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, malam ini, semua orang makan dan minum dengan baik.
Di desa kami, tidak banyak hal lain, dan kami punya cukup makanan dan minuman. Kepala desa Gao berdiri, tersenyum lagi, dan menyapa setiap orang untuk makan dan minum. Bu, ini sup kura-kura tua yang sudah direbus lebih dari 2 jam. Datang dan cicipi, ini akan baik untuk kesehatanmu. Saat ini, seorang wanita datang dengan semangkuk sup kura-kura tua. Ah, Bibi, kamu terlalu sopan. Aku bisa datang sendiri untuk makan dan minum. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tersanjung. Bu, sup kura-kura lama saya berbeda dengan mereka. Setelah lebih dari 2 jam direbus, supnya berubah menjadi putih susu. Ini sangat baik untuk kesehatan Anda. Anda harus minum semangkuk. Anak saya diganggu oleh babi hutan beberapa tahun yang lalu, dan mematahkan kakinya. Tuan Long membunuh babi hutan itu. Saya, seorang ibu, untuk melakukan yang terbaik untuk Tuan Long atas nama anak itu. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia memegang mangkuk itu dan berkata dengan rasa terima kasih. Bab 1410. Mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian sedikit tersentuh, dan melirik Long Zaitian. Ini adalah sedikit keinginan seorang ibu, dan dia tidak bisa tidak menerimanya. Melihat situasi ini, Long Zaitian pun angkat bicara. Minumlah, sup kura-kura tua ini memang bergizi. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, terima kasih Bu. Gu Qinglian mengambilnya dan mencicipinya, tetapi setelah mencicipinya sebentar, beberapa ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Rasanya sangat enak, dan keahlian bibinya sangat bagus. Gu Qinglian tersenyum, sedikit menghargai. Ini enak untuk diminum. Jika kamu suka, aku akan menyajikannya untukmu. Aku juga menggunakan botol termos besar dan mengisinya dengan botol untuk kamu bawa pulang. Aku akan memasukkannya ke dalam truk kecil nanti. Ketika Bibi mendengar ini, dia sangat bahagia dan tulus. Terima kasih Bu. Gu Qinglian tersenyum lagi. Sama-sama, apa yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang dilakukan Tuan Long. Makan dan minum dengan baik, saya akan terus bekerja. Melihat Gu Qinglian meminum supnya sendiri, Bibi itu akhirnya pergi dengan puas. Di sini, Qin Yuanlin dan semua orang mengobrol dengan lancar. Saya harus mengatakan bahwa Qin Yuanlin adalah orang yang sangat rendah hati, terutama dengan orang-orang yang bekerja di bawah. Dia bergaul dengan sangat baik dan memiliki banyak topik untuk dibicarakan. Adapun Qin Xiaomeng, dia makan dan makan sepanjang waktu, dia makan banyak hal di kota, makanan asli di desa adalah kelezatan yang sangat istimewa untuk Qin Xiaomeng. Lei Hu lebih suka minum, dan arak beras di desa ini memang memiliki rasa yang berbeda. Semua orang penuh dengan anggur dan makanan, dan saat itu sudah lewat jam 9 malam. Pada saat ini, truk pikap Qin Xiaomeng melaju ke depan halaman Gao Laosan, dan mulai membawa barang-barang yang dikirim oleh penduduk desa. Aku menyalahkan paman, kamu makan dan minum pada saat yang sama, itu terlalu banyak. Qin Xiaomeng mencubit pinggangnya dan berkata dengan emosi. Aku tidak bisa menolak hadiah dari orang-orang. Long Zaitian merasa sedikit tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Minivan saya penuh, dan saya pikir akan ada banyak yang tersisa. Mobil ayah saya, dan mobil Anda, dapat memuat lebih banyak barang. Dan orang-orang dari sisi Paman Lei, minivan mereka juga dapat menampung banyak barang, dan saya pikir itu bisa digunakan. Kata Qin Xiaomeng dengan emosi. Baiklah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya berdiri di samping dan bertindak sebagai penjaga toko lepas tangan. Apa maksudmu? Biarkan aku melihat bagaimana mereka datang ke sini, ini barang-barangmu. Kamu perlu menemukan beberapa orang untuk datang, biarkan orang-orang Paman Lei datang untuk membantu, kamu cepat pergi. Desak Qin Xiaomeng. Baiklah. Long Zaitian merasa sedikit tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia benar-benar tidak ingin berlarian. Gaoba kemarilah. Dia melihat Gaoba sibuk, jadi dia memanggil. Kami datang, Tuan Long. Ketika Gaoba mendengar ini, dia berlari dengan tergesa-gesa. Kamu pergi dan panggil beberapa saudara lagi, minta mereka untuk membantu, dan pindahkan semua barang ini ke mobil. Long Zaitian memesan. Tuan Long, berteriak saja di luar, dan orang-orang akan datang membantu. Saat Gaoba mendengar kata-kata itu, dia berkata lagi. Barang-barang itu diberikan oleh orang-orang, dan kamu harus membantu mereka saat kamu sibuk. Ini tidak baik, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Panggil saudaramu untuk datang. Long Zaitian adalah Tao lagi. Oke, aku akan pergi sekarang. Gaoba cepat, menyeka keringatnya, dan keluar.
Begitu banyak hal, bagaimana kamu berencana untuk menghadapinya? Kamu tidak bisa mencerna semuanya sendiri, kan? Gu Qinglian melihat ke truk kecil yang penuh barang dan bertanya. Bagaimana saya bisa mencerna semuanya sendiri? Tidakkah Anda melihat Qin Xiaomeng membantu sepanjang waktu? Long Zaitian melihat jadwal sibuk Qin Xiaomeng, terlihat sangat perhatian, dan berkata dengan jelas. Itu benar. Melihat penampilan Qin Xiaomeng yang sangat positif. Gu Qinglian tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan terkekeh. Dia tahu apa yang dimaksud Long Zaitian. Tidak ada yang baik. Bagaimana dia bisa begitu sedih? Keluarganya mungkin bisa membantu banyak lelucon. Selain itu, bukankah ada kulkas di rumah? Jika Anda bisa memasukkannya ke dalam kulkas, taruh saja di kulkas. Long Zaitian berkata dengan jelas. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah setengah jam sibuk bekerja, Qin Xiaomeng akhirnya mengarahkan semua orang untuk memasukkan semuanya ke dalam truk pickup. Selain diisi truk-truk kecil, bagasi beberapa minivan dan mobil mewah pun penuh barang. Sudah hampir jam 10 malam ketika mereka pergi. Atas desakan Qin Xiaomeng pergi dengan truk pickup yang dia kendarai. Cukup aneh bagi gadis kecil seperti itu untuk mengemudikan truk pickup seperti itu. Long Zaitian tidak menyangka Qin Xiaomeng bahkan mendapatkan SIM untuk truk pickup. Di bawah bujukan antusias semua orang, Long Zaitian dan Gu Qinglian tetap masuk ke mobil. Pengemudi keluarga Qin Yuanlin yang mengemudikan mobil, Qin Yuanlin juga duduk di mobil Long Zaitian. Dia duduk di kursi kopilot, sementara Long Zaitian dan Gu Qinglian duduk di kursi belakang. Pengemudi keluarga Qin Yuanlin tidak mengemudi dengan cepat, tetapi perlahan. Ketua Qin, apakah menurut Anda tempat ini benar-benar berpotensi untuk ditemukan? Mobil itu berjalan perlahan di jalan, dan Long Zaitian berkata dengan jelas. Sebenarnya, sejujurnya dari Tuan Long, saya selalu memiliki ide untuk menata wilayah sekitar kota Linjiang. Perkembangan kota Linjiang saat ini adalah untuk memperluas ke daerah sekitarnya. Pinggiran kota saat ini akan termasuk dalam wilayah perkotaan kota Linjiang dalam beberapa tahun. Ada gunung dan sungai di daerah Dongcheng, tetapi transportasinya tidak nyaman. Bagi saya, itu selalu menjadi masalah sulit yang tidak dapat saya selesaikan. Qin Yuanlin berkata dengan jelas. Dan sekarang, apakah kamu menemukan terobosan? Long Zaitian bertanya lagi. Tentu saja saya menemukan terobosan. Terobosan itu diberikan oleh Anda, Tuan Long. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan memperhatikan karakteristik industri di pinggiran Dongcheng. Saya datang ke sini, dan saya menemukan bahwa tempat ini memiliki produk dan karakteristik khusus, dimungkinkan untuk melakukan kombinasi antara pertanian ekologis dan resor wisata. Qin Yuanlin berkata dengan jelas. Jika Anda benar-benar dapat menghasilkan uang, Anda tidak harus melakukan hal-hal yang membuat Anda sendiri kehilangan uang. Dalam hal menghasilkan uang, jangan khawatirkan hubungan saya, lakukan saja yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk mendengar apa yang dikatakan Qin Yuanlin. Dia benar-benar merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Pasti akan menghasilkan uang, Tuan Long, jangan khawatir, saya pikir saya bisa menghasilkan banyak uang hanya karena produk khusus di sini tersedia secara eksklusif. Sejujurnya, hotel dan restoran keluarga Qin saya terletak di beberapa kota dekat dan jauh, dan kepadatannya cukup tinggi. Dulu, kami menggunakan bahan yang relatif mahal. Misalnya, setelah ikan biasa diberi label liar, harganya 2 kali lipat atau 2 kali lipat. Bahkan, harga yang ditagih oleh pedagang asongan nelayan harga ikannya hampir sama, dan mereka menjualnya kepada kami dengan harga lebih tinggi, yang membuat harga biaya kami membengkak. Qin Yuanlin sangat yakin. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.